pemerintah untuk mengcover seluruh wilayahnya. Kinerja pemerintah daerah dirasakan oleh masyarakat. Banyuwangi ini luas 5.700 meter persegi, luas 2 kalinya itulah kira-kira begitu. Atau berapa? Maksudnya apa Mas? Berapa Pak Sekban? Enggak apa-apa. APBD-nya berapa APBD Mojokerto? APBD Kabupaten Mojokerto bentar. Berapa? 3 ya? Iya, sekitar 3 Pak. Nah, berarti sama dengan Banyuwangi. Banyuwangi ini APBD ya, sama 3T atau juga 3T. Tapi luas wilayah Mojokerto itu separuhnya Banyuwangi. Maka dari itu, jika berpikir kita mengatur keuangan lebih mudah menata itu daripada di logika paling mudah antarkan bahwa sesungguhnya bisa seperti Banyuwangi. Panjang jalan di Banyuwangi 100 km. Di Mojokerto ya sepertiga panjang. Mungkin 1.200, 1.300 seluruh jalan yang ada. Logika berpikir saya lebih mudah juga bagaimana memelihara jalan di Kabupaten Mojokerto dan Banyuwangi. Bagaimana macam-macam tergantung daerah masing-masing. Dan nanti kita berstrategi bagaimana cari yang paling kita kerjakan. Setelah kita mengetahui, kita harus memetakan kita apa, kemampuan kita, dan kendala. Jadi, kali kita terjebak anggaran, hanya kita dibelanjakan, di SPJ kan tidak ada masalah, inspektorat tidak. Jadi itu celakanya kita anggap. Bahkan kadang dan kota, kalau penyerahan 100% dianggap yang paling ini penyakit birokrasi. Maka tentukan skala penting atas dasar potensi kita, kemampuan kita, baik SDM, anggaran, disandingkan dengan beban tugas yang tidak kita lakukan. Pemerintah daerah tidak akan menyelesaikan semua beban pekerjaan secara bersama-sama. Karena tidak cukup anggaran dan tidak cukup uang, tidak cukup sumber daya manusia. Semua daerah kekurangan PM, semua daerah kekurangan dokter, semua daerah kekurangan guru, semua daerah anggarannya tidak cukup, semua daerah PAD-nya minim. Bahkan se-Indonesia hanya ada 2-3 kabupaten daerah yang mampu membiayai dirinya sendiri dari pendapatan asli daerah, yakni hanya Kota Surabaya, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Badung, dan dulu Kutai Kartanegara. Sekarang tambah Bojonegoro. Selain itu, semua daerah biaya anggarannya bersumber pada transfer dana pusat sebagian besar, PAD-nya minim. Dengan anggaran yang minim, skala prioritas menjadi penting. Nah, di Banyuwangi 2 wajib, 3 unggulan, 4 penunjang. Urusan wajib pendidikan Banyuwangi sudah tidak dapatkan. Pokoknya sepanjang kinerjanya jelas, maka urusan wajib ini tidak pernah kita debat panjang di tim anggaran pemerintah daerah. Harus terpenuhi, cukupi, karena ini wajib. Termasuk persentase di APBD. Nah, unggulan ini adalah pilihan yang kita harapkan menjadi trigger, menjadi pemicu berkembangnya sektor-sektor lain. Di Banyuwangi adalah UMKM, pertanian, dan pariwisata. Ini bergantian, kadang di depan UMKM, kadang di depan pertanian, di depan pariwisata. Ini tergantung situasi kondisi. Contoh, di masa normal, pariwisata kita paling depan. Tujuannya adalah sebagai trigger menggerakkan ekonomi di Banyuwangi. Ketika pandemi, pertanian kita taruh di depan. UMKM di depan. Apa? Karena pandemi tidak ada wisatawan datang, maka UMKM kita harus tetap tumbuh, tetap berjalan. Maka harus ada kebijakan khusus untuk UMKM kemarin.
Contoh, di Banyuwangi saat pandemi kemarin, UMKM kita tetap hidup. Kenapa? Karena ada subsidi pemerintah namanya ongkos kirim gratis. Jadi UMKM kita saat pandemi tetap hidup, walaupun tidak tumbuh, tapi masih hidup, tidak hancur karena kita ada ongkir gratis untuk UMKM seluruh Indonesia. Maka saat pandemi, UMKM kami tetap hidup. Ini contoh strategi memilih prioritas. Mojokerto apa? Itu situasi kondisi di Mojokerto. Misalnya, kami tidak akan memilih industri karena pasti kalah dengan Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Pasuruan yang sudah banyak industrinya karena dekat dengan Surabaya. Itu tidak kami jadikan pilihan karena Banyuwangi jauh dari ibu kota provinsi. Kembali ke dua, urusan penunjang jadikan supporting yang harus membantu urusan unggulan dan wajib secara masif berturut-turut dengan skala prioritas. Maka yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur, misalnya PU, Dinas PU Cipta Karya, harus support untuk apa? Maka di DPA-nya di Dinas PU Cipta Karya yang diutamakan adalah membangun jalan menuju akses wisata dulu. Ini yang prioritas pertama. Jadi teman-teman PD yang menjadi penunjang infrastruktur, sosial, lingkungan hidup dan birokrasi komunikasi ini support untuk fokus pada unggulan kabupaten ini di Banyuwangi. Sehingga juga di Bojonegoro nanti harus ada fokus pada titik unggulannya apa. Oh, Mojokerto misalnya mau industri, ya semua OPD harus support pada industri. Ini kunci dan di Banyuwangi dari sisi substansi. Kenapa ini terjadi? Karena pada dasarnya filosofinya adalah Banyuwangi tidak butuh Superman, tapi yang dibutuhkan adalah super. Ini kunci substansi sakit. Jadi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, apalagi yang berjalan hanya Bapeda, organisasi, BPSDM, inspektor tidak akan berjalan. Seluruh OPD wajib hukumnya mendukung upgrading substansi, apalagi formalitasnya, portofolionya atau angkanya itu didukung oleh OPD-OPD yang ada di Kabupaten Mojokerto. Di Banyuwangi, OPD itu tanda petik memang kita bina khusus melalui anggaran Bapeda. Intinya adalah bahwa jangan ini dulu. Semua OPD itu kita bina kasubag sungramnya atau kasubag umumnya, sekbannya itu yang punya langsung kepada Bapeda, organisasi, inspektorat dan BKPSDM. Berkala kita kumpulkan rutinitas kita kumpulkan untuk komunikasi tentang sakit. Hasilnya adalah substansi lagi ini. Hasilnya adalah semua ketika menyusun anggaran, ketika menyusun DPA, ketika menyusun ISPA, maka harus kepada kinerja pemerintah daerah dan saling berbagi target kinerja. Nah, jadi di Banyuwangi ini saling support antar OPD, tidak boleh ada egoisme sektoral. Jadi harus saling membantu, saling komunikasi, saling koordinasi. Nah, awalnya memang kita paksa dengan dokumen sinergitas lintas OPD yang menjamin dokumen itu bahwa setiap OPD DPA-nya sebagian harus dipastikan sesuai support untuk tujuan kinerja bersama-sama. Jadi bisa jadi semua OPD itu diberi target kinerja yang berbeda-beda. Nah, di Banyuwangi target kinerja OPD ini dikuantifikasi dalam bentuk angka yang mudah dibaca dan diterjemahkan, diterima oleh teman-teman birokrasi. Misalnya, targetnya Dinas Pariwisata harus length of stay. Apa itu length of stay? Itu adalah wisatawan datang 3 hari 2 malam. Itu targetnya Dinas Pariwisata. Misalnya Dinas PUCKPP diberi target 560 km jalan, itu harus setiap tahun harus halus mulus tanpa pasir, karena untuk tur balap sepeda
Tour de Banyuwangi Ijen. Ini angka-angka yang dikuantifikasi, yang dicantolkan menjadi target kinerjanya OPD. Misalnya contoh lain, Dinas Pariwisata diberi target setiap tahun membuat 10 titik destinasi wisata baru. Nah, ini adalah target kinerja Dinas Pariwisata, membuat 10 titik destinasi wisata baru setiap tahun di Banyuwangi untuk dapat dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tetapi anggarannya cross-cutting, bersinergi dengan OPD lain. Walaupun ini target kinerja Dinas Pariwisata, tetapi anggarannya tidak dari Dinas Pariwisata. Kenapa? Tidak mungkin pariwisata akan memelihara dam dan saluran air. Maka anggarannya kita tempelkan di Dinas Pengairan Banyuwangi. Kode rekeningnya adalah pemeliharaan dam dan saluran air. Target kinerja di pengairannya adalah jumlah meter persegi dam dan saluran air yang dipelihara. Nah, jadi ketika dilaksanakan seperti ini, warna-warni catnya dulu biasanya catnya warna hitam, warna putih, warna perak, warna-warna semen lah, kira-kira bisa hemat pengecatan. Nah, kalau bagi rekanan kira-kira untungnya banyak lah, begitu. Nah, kita wajibkan di DPA-nya harus warna pelangi, maka jadinya seperti ini. Jadi target kinerjanya Dinas Pengairan, pemeliharaan dam saluran air sekian ribu meter persegi tercapai melalui kegiatan DPA ini. Tetapi sekaligus menambah target kinerja Dinas Pariwisata, yakni 1 titik destinasi wisata baru. Ini contoh bagaimana kita bersinergi lintas OPD pada tataran DPA. Memang di Banyuwangi sudah ada namanya ekosistem SKPD. Ekosistem ini adalah, ini contoh, ekosistem ini adalah bagaimana semua OPD itu mengeroyok bareng-bareng semua kegiatan. Misalnya Banyuwangi Festival. Ini tidak bisa dikerjakan oleh Dinas Pariwisata saja, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama. Maka semua harus mensupport sampai level pemerintah desa. Bahkan mencetak DD atau cetak bahan promosi pun sampai desa dilakukan. Ini menjadi target bersama-sama dan dikuantifikasi dalam bentuk angka. Misalnya Dinas Pariwisata wajib promosi festival, berapa kali tayang di televisi, berapa kali tayang di koran, dan sebagainya. Nah, sebagian umum, bagian protokol, DPU CKPP, Dinkes, Diskopumda, Diskom, ini contoh bagaimana satu saja Banyuwangi Festival diampu oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stakeholder, yaitu OPD dan bagian-bagian yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan sangat mungkin ini dibantu oleh OPD lain juga secara bersama-sama. Tetapi membantunya tidak hanya omongan, tetapi sampai pada level tindakan, bahkan membantu dengan sumber dana dan sumber daya manusia atau orang atau staf yang dikirim membantu Banyuwangi Festival. Misalnya, Bapeda di tahun 2016 menjadi koordinator Batik on Pedestrian. Batik on Pedestrian ini adalah salah satu kegiatan Banyuwangi Festival. Tetapi Batik on Pedestrian ini koordinatornya adalah Bapeda. Nah, biayanya dari mana? Bukan dari Bapeda. Namanya Batik on Pedestrian, itu peragaan busana batik di trotoar. Koordinatornya Bapeda, tetapi biayanya dan orangnya bukan dari Bapeda. Dari mana? Kita dirinci, Bapeda nanti laporan kepada Bapak Asisten, dirapatkan, dia lakukan pembagian kinerja. Dengan notulen rapat, berita acara pembagian kinerja. Misalnya, Batik on Pedestrian, perlu tenda atau sound system, bagian umum yang mengerjakan. Anggarannya dari mana? Dari bagian umum. Perlu pengaturan tamu, atau kita ada mengundang tamu VIP dari Jakarta. Siapa yang mengatur tamu? Siapa yang menjaga hotel? Yang menjadi adalah bagian protokol. Oh, tiba-tiba perlu hiasan, ada karpet, ada bunga, untuk ada toilet. Siapa yang bantu? DPU CKPP. Perlu kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup. Perlu yang kesehatan, karena siang hari ada yang pingsan, maka Dinas Kesehatan buka posko kesehatan di lokasi Batik on Pedestrian. Kalau hanya batik tok kurang ramai, perlu ada pameran, misalnya pameran UMKM, maka Diskopumda menggelar pameran di situ dengan biaya dari Diskopumda.
Siapa yang promosi? Diskominfo. Siapa yang buat baliho? Bagian humas. Dulu masih humas, sekarang ikut dengan Kominfo. Jadi ini tugas bersama. Jadi walaupun kegiatannya tanggung jawabnya Bapeda, tetapi biayanya bukan dari Bapeda. Ini namanya ekosistem OPD. Nah, inilah substansi dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Substansinya seperti itu. Nah, nanti formalitas portofolionya kita bahas bersama-sama. Alhamdulillah, dengan hal seperti itu substansinya ada dampaknya, ada hasilnya. Kalau kita bekerja tidak ada dampaknya, maka insya Allah nilai sakit kita tidak akan bisa naik. Karena Menpan RB sekarang dihitung dampaknya dengan survei. Nah, di Banyuwangi terdampak itu. Misalnya pendapatan per kapita naik. Di tahun 2022 kemarin 53 juta per orang per tahun dari sebelumnya 49 juta per orang per tahun. Mengapa? Karena ada Banyuwangi Festival yang kita gulirkan tadi, strategi kita untuk mendongkrak pariwisata tadi. Ini dampaknya. Atau misalnya PDRB kita meningkat. PDRB adalah jumlah uang beredar di Banyuwangi. Menjadi 93 triliun dari semula 85,92 ketika ada gerakan yang masif di sektor pariwisata melalui Banyuwangi Festival. Pertumbuhan ekonomi kita juga naik. Walaupun sempat terpuruk di masa pandemi kemarin, minus 3,58, tetapi kita bangkit kembali ketika UMKM kita dorong dengan ongkos kirim gratis. Naik menjadi 4,08 dan kemudian naik lagi menjadi 4,43 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa yang kita laksanakan itu kita bisa pertanggungjawabkan karena ada hasilnya. Dampaknya yang diukur. Caranya bagaimana? Cara cross cutting. Ini khusus contoh di Banyuwangi. Contoh di Banyuwangi, sakitnya adalah tematik kemiskinan. Tematik kemiskinan. Kemarin kita baru paparan penilaian sakit tahun 2023 di Banyuwangi. Tematiknya di Banyuwangi adalah kemiskinan. Maka kemiskinan membuat orang miskin menjadi variabel paling tinggi, menjadi tujuan paling akhir, menjadi goal. Istilahnya apa Mas Sigit? Istilahnya ultimate. Istilahnya kalau disakip di portofolionya ultimate outcome. Itu goal yang hendak kita capai dari tematik kemiskinan di Sakip Banyuwangi. Tema Sakip Banyuwangi adalah kemiskinan. Tentu Mojokerto berbeda temanya nanti. Itu menjadi ultimate outcome, goal paling tinggi yang dicapai. Apa yang ingin dicapai adalah berkurangnya jumlah orang miskin yang ada di Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi kita lakukan dengan 3 strategi. Khusus tematik sakit kemiskinan di Banyuwangi ada 3 strategi. Yang pertama adalah mengurangi beban pengeluaran. Jadi orang miskin dikurangi beban pengeluarannya agar dia bisa naik menjadi tidak miskin dan lepas dari jerat kemiskinan. Itu strategi yang pertama. Yang kedua, menambah pendapatan. Orang-orang miskin diberi program kegiatan sehingga pendapatannya bertambah. Kalau pendapatannya bertambah, maka dia akan relatif mudah keluar dari jerat kemiskinan. Sudah kita evaluasi di tahun 2022, di tahun 2002 kemarin, kita 2 strategi ini. Di tahun 2023 kita tambah 1 strategi baru. Apa? Karena hasil evaluasi kemarin, 1 tahun kemarin, ketika hanya 2 strategi, menambah pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran, ini tidak cukup. Ternyata ada orang miskin yang diturunkan kepada anaknya dan cucunya di Banyuwangi ini. Maka strategi kita yang ketiga adalah memutus mata rantai, mengurangi warisan kemiskinan kepada level bawahnya. Level bawahnya, anaknya, cucunya. Jadi kita potong. Nanti ada strateginya di belakang. Kita mulai dari yang pertama mengurangi beban pengeluaran. Mengurangi beban pengeluaran ini kita tempuh melalui banyak hal. Kita cross cutting dari berbagai OPD. Nah, arahnya adalah ini contoh yang lansia. Ini ada sebagian kecil saja mengurangi beban pengeluaran orang yang lansia. Nah, ini contoh. Di kami lansia itu sebanyak kurang lebih 1.000 sekian
itu kita kirim setiap hari makanan gratis. Namanya rantang kasih. Itu yang slide paling atas itu. Nah, itu namanya rantang kasih. Itu adalah kita mengirimkan makanan sehari 2 kali kepada orang miskin sebatang kara di Banyuwangi yang sudah tidak berdaya. Jadi dia tidak akan mengeluarkan lagi biaya untuk makan. Selain tentu kita cukupi untuk kesehatannya dan standar hidup minimalnya yang lainnya. Nah, ini contoh bagaimana. Siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan kecamatan. Anggarannya kita tempelkan di DPA-nya camat. Siapa yang monitoring dan evaluasi? Dinas Sosial dan BPKB. Yang memastikan siapa yang diberi dan dipastikan datang pagi, pulang sore untuk mengantar makanan di yang bersangkutan. Yang monef Dinas Sosial BPKB. Tetapi makanannya harus bergizi. Harus memenuhi standar gizi agar orang miskin tetap mendapatkan gizi yang cukup. Yang supervisi siapa? Dinas Kesehatan melalui puskesmas terdekat di kecamatan masing-masing. Beli makanannya di mana? Tidak boleh membeli di catering besar. Harus membeli di warung, di BUMDes, atau di PKK desa yang memasak untuk diberikan kepada lansia di desa masing-masing. Kecamatan masing-masing. Tentu akan jauh kalau kita beli catering. Cateringnya di Banyuwangi, kemudian lansianya di Kalibaru yang jaraknya 60 kilo tidak akan cukup, sudah basi kalau dikirim. Maka harus membeli di daerah sekitarnya. Ini penyedia warungnya. Namun kadangkala muncul dalam tanda petik muncul orang miskin baru. Muncul lansia sebatang kara yang baru yang belum masuk anggaran. Misalnya tiba-tiba di bulan Juli atau bulan sekarang ini bulan Oktober ditemukan lansia baru. Dulu kenapa? Dulu tidak sebatang kara karena masih ada anaknya, keluarganya meninggal, dia menjadi sebatang kara tidak punya saudara, nah, maka dia belum ada anggaran. Bagaimana caranya? Kita melibatkan stakeholder di luar Pemkab Banyuwangi, Basnas atau CSR. Nah, Basnas melalui OPZ di kecamatan, kita minta sebagian anggarannya diberikan kepada orang miskin memberi makanan setiap hari tadi, namanya rantang kasih. Kalau Pemkab dari APBD rantang kasih, ulangi, namanya rantang duafa. Kalau dari anggaran Basnas namanya rantang duafa, kalau dari anggaran Pemkab namanya rantang kasih. Jadi beda antara rantang duafa dan rantang kasih. Masih kembali ke tadi. Mengapa ini dibedakan? Karena orang baru tadi di tahun depan harus kita anggarkan di APBD. Maka dari rantang duafa di tengah-tengah tahun nanti menjadi penerima rantang kasih di tahun berikutnya ketika kita sudah anggarkan di APBD. Nah, alhamdulillah ini nampak hasilnya. Before after ini adalah hasilnya. Jadi jangan sampai kegiatan internasional tidak terukur hasilnya. Ini hasilnya. Sebelumnya yang belum terlayani, ada lansia yang belum terlayani 8.775 lansia belum terlayani. Setelah ada program rantang kasih terlayani 3.017 orang lansia. Ini contoh bagaimana before and after itu nampak dari tugas yang kita kerjakan. Seringkali kita lupa kalau sudah melakukan kegiatan program tidak menghitung sebelum dan sudahnya. Kita akan ditanya untuk lampiran portofolio sakit, kita tidak bisa menunjukkan itu. Itu kelemahan kita. Yang berikutnya adalah pohon kinerja. Ini mulai masuk ke portofolio, ke upgrading nilai sakit. Nah, kita harus menetapkan pohon kinerja ini betul-betul menunjukkan konstelasi jika maka. Jika yang bawah, maka yang atas. Jika yang merah, jika yang coklat, maka kuning. Jika kuning, maka ungu. Jika ungu, maka merah yang paling atas. Yang paling atas ini ada namanya ultimate outcome. Ini kecil sekali, nggak bisa dilihat, tapi nggak usah, nanti bisa kita kirimkan bahannya. Nah, ultimate outcome ini adalah yang hendak kita capai di tematik kemiskinan. Strateginya ada 3, yang warna ungu itu, 1, 2, 3 itu. Strategi pertama itu adalah menambah pendapatan, yang kedua mengurangi beban pengeluaran,
dan yang ketiga adalah memutus mata rantai kemiskinan. Nah, itu poin kinerja. Nah, yang paling penting adalah ini, bagaimana memastikan bahwa konstelasi jika maka betul-betul berjalan dan semua OPD bisa memilih berada pada jalur yang mana. Ini menentukan jalur alur OPD mau mengambil peran untuk kontribusi ke ultimate goal, ultimate outcome di mana. Ini yang paling penting. Maka semua OPD harus memahami, bahkan KOPD kalau di kami paksa. Jadi selain Kasubag Sunugdam dan Sekban Sekdin, Kepala OPD kami wajibkan memahami poin kinerja level kabupaten ini. Karena Kepala OPD akan mengambil peran pada titik mana dia mengampu tugasnya, menyusun DPA-nya untuk support sampai pencapaian ultimate outcome. Ini contoh. Ini agak teknis, tapi kita bahas belakangan lagi nanti, yang kedua. Yang berikutnya strategi yang kedua yang tengah. Yang tengah ini adalah yang kiri, meningkatnya pendapatan masyarakat. Contoh di Banyuwangi. Meningkatkan pendapatan masyarakat di poin kinerja tadi ditandai dengan meningkatnya wirausaha baru. Ingat, ketika menetapkan target itu harus dikuantifikasi. Jadi misalnya meningkatnya wirausaha baru adalah bagian dari strategi meningkatkan pendapatan masyarakat, itu harus ada standar ukurnya, harus ada gejala penunjuknya, harus ada angka konkret yang menunjukkan bahwa wirausaha baru itu meningkat. Jadi indikator atau gejala penunjuk seperti ini kira-kira. Saya hari ini perut saya keroncongan, kemudian saya lesu, kemudian saya agak pusing. Ini adalah gejala penunjuk karena saya belum sarapan, misalnya. Nah, ini contoh. Jadi pastikan cara ngeceknya. Kalau kalau perut saya keroncongan, kalau saya lesu di pagi hari, berarti saya belum sarapan. Jadi gejala penunjuknya adalah perut saya lapar, saya masih pusing. Nah, maka sama. Kalau 1.500 misalnya targetnya, kalau 7.851 wirausaha baru ini tercipta, maka wirausaha meningkat. Oke, sini ganti mic. Waktu ganti baterai. Di baterai ini. Oke. Tes suara saya bisa didengar? Teman-teman Mojokerto? Jelas, Pak, jelas. Lanjut, tadi mic-nya karena baterainya ini SOP-nya nggak jalan di sini. Ini contoh bagaimana cara meningkatkan wirausaha baru. Ini bagian dari kota-kota di poin kinerja tadi. Nah, programnya banyak, ini ada di poin kinerja juga. Nah, untuk meningkatkan wirausaha baru dikeroyok oleh banyak dinas. Dinas Pertanian, program namanya Jagoan Tani. Jagoan Tani ini adalah menginisiasi anak-anak muda yang mempunyai inkubasi, yang mempunyai embrio bisnis, kita inkubasikan. Kita masukkan laboratorium, kira-kira begitulah. Tapi ya bukan laboratorium dalam tanda sebenarnya. Laboratorium artinya kita fokus, kita didik, kita bimbing, kita arahkan. Ini laboratorium di lapangan. Sehingga dia menjadi wirausaha baru mandiri. Misalnya, ada anak muda yang semula hanya jualan online sambil kuliah. Sini, nak, kamu daftar Jagoan Tani. Nanti kita didik sampai dia punya usaha tersendiri, mandiri, punya izin, punya core bisnis, punya arah untuk bisnis. Ini namanya Jagoan Tani di Banyuwangi. Siapa pengampunya? Dinas Pertanian. Ada jagoan bisnis di Dinas Pemuda dan Olahraga, sama. Anak-anak muda yang punya bisnis sampingan sambil kuliah, atau petani, atau orang tua yang punya bisnis sampingan lain, bisnisnya ini kita bentuk menjadi usaha baru. Nah, kita dorong mulai dari PIRT-nya, kalau makanan, izinnya, kita bantu pemerintah. Nah, dan jagoan digital. Jagoan digital ini adalah anak-anak muda yang biasanya bekerja work from anywhere, yang bekerja dari manapun tempatnya. Jadi
kita bina, kita bikin pendaftaran gitu, kita bikin kompetisi. Nah, untuk mendorong anak-anak muda untuk bekerja di mana saja. Namanya jagoan digital. Kita sering membuat kompetisi, nanti bisa browsing namanya hackathon. Kompetisi terakhir yang sangat banyak adalah hackathon pintar. Hackathon pintar itu adalah kompetisi kompetisi di dunia maya bagi anak-anak muda untuk menumbuhkan embrio wirausaha baru. Banyak dinas pendidikan dengan ayo kursus, kemudian pelatihan dan bantuan usaha macam-macam. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah tersambungnya data-data dari OPD ke satu data di Kominfo. Ketika satu data di Kominfo, maka semua OPD bisa mengakses satu data itu untuk kepentingan supporting kinerja pemerintah daerah. Saya ulangi, kuncinya ada di cross-cutting data. Data yang diinput oleh OPD akan dikumpulkan menjadi satu data di Diskominfo. Diskominfo data ini bisa diakses oleh semua OPD sesuai dengan kepentingan untuk kinerja pemerintah. Misalnya seperti ini. Contohnya, Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pelatihan anak muda untuk berbisnis. Dia harus mengambil database pemuda yang pernah atau sudah pernah dideteksi oleh Dinas Pendidikan tidak putus sekolah. Nah, contoh. Jadi, saya ulangi, Dispora ketika akan melakukan pelatihan untuk anak-anak muda, dia harus mengambil data dari database satu data miliknya Dinas Pendidikan dari anak-anak muda yang tidak putus sekolah. Ini misalnya. Atau milih yang putus sekolah juga boleh. Tidak boleh ngambil data masing-masing. Dispora ngambil data sendiri, Dinas Pendidikan sendiri, tidak boleh. Harus integritas, harus disandingkan satu persatu. Kenapa? Jangan sampai sudah dilatih Dispora, nanti dilatih juga oleh Dinas Pendidikan, dilatih juga oleh Dinas Pertanian. Ini banyak di masa lalu. Jadi, di masa lalu banyak oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, itu kerjaannya ikut pelatihan. Nah, pelatihan A ikut, pelatihan B ikut, pelatihan C ikut. Jadi hanya ikut pelatihan saja. Kenapa? Karena kita tidak mengecek apakah yang kita latih tadi sudah pernah dilatih oleh orang lain, pihak lain, OPD lain atau belum. Maka outputnya, dampaknya tidak akan nampak nantinya. Tetapi secara formal kita selesai. Karena yang dilatih ada orangnya. Dilatih beneran. Uangnya ada. SPJ-nya juga selesai. Inspektorat tidak ada masalah. Inilah jebakan Batman kita. Pelatihannya ada, tapi dampaknya tidak ada. Inilah kelemahan kita. Nah. Hasilnya apa? Sebelumnya, dari target 7.851 wirausaha, sekarang sudah ada 1.500 wirausaha baru dan rintisan wirausaha baru dan 16.561 wirausaha baru. Inilah target kinerja Pemkab Banyuwangi, Bupati Banyuwangi, yang merupakan janji politik ketika beliau kampanye di awal sebelum pilkada. Nah, janji-janji politik inilah yang kita terjemahkan menjadi target kinerja di pemerintah daerah dan kita cross cutting-kan tadi itu. Memutus mata rantai kemiskinan. Slide-nya belum ada, nggak apa-apa, pakai kinerja aja. Ya, yang memutus mata rantai kemiskinan itu slide-nya belum saya buatkan, karena makanya kita masih pakai slide-nya pohon kinerja saja, slide cross cutting-nya. Apa contohnya? Mata rantai kemiskinan ini bisa ditularkan, diwariskan dari bapak kepada anaknya, kepada cucunya. Bapaknya miskin, anaknya tidak, anaknya ikutan miskin. Maka strategi kita program kita yang pertama adalah memastikan anak-anak orang miskin bisa sekolah formalnya sesuai target. Sampai lulus SD, SMP, SMA. Bahkan kita beri beasiswa sampai perguruan tinggi. Harus kita putus. Contoh, kita punya program namanya Siswa Asuh Sebaya. Anak-anak SD yang rentan putus sekolah SD karena tidak punya biaya untuk perlengkapan sekolah, maka kita buat program ini.
Kadang anak SD itu sekolahnya sudah gratis, tetapi ketika sepatunya jebol, bajunya lusuh, tasnya bolong, mereka tidak mau lagi sekolah. Nah, ini kita buatkan program namanya Siswa Susubaya. Ini adalah iuran atau anak-anak murid-murid kita mengumpulkan sebagian uang jajannya diberikan kepada temannya. Jadi mengumpulkan uang jajan setiap hari Jumat diberikan kepada temannya yang sepatunya jebol, tasnya bolong, atau bajunya sudah waktunya ganti, dan seterusnya. Sehingga mereka merasa bersama-sama. Nah, akhirnya mereka tetap sekolah karena sudah tidak ada SPP, sekolahnya gratis. Nah, ini mulai SD, SMP sampai dengan SMA. Selama 10 tahun terakhir sudah terakumulasi anggaran sampai 21 miliar dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Kenapa kita tahu uangnya? Karena dikuantifikasi di sistem. Adanya namanya sistem siswa Susubaya. Input berapa hari ini, Jumat ini dapat berapa itu masuk, diberikan kepada siapa, ada tercover di satu data di kami Pemkab Banyuwangi, bisa kita lihat dari kabupaten. Nah, ini menanamkan empati sejak dini kepada anak-anak sekolah. Nah, ketika SD, kadang mereka tidak mau melanjutkan sekolah lagi sampai dengan sampai dengan SMP, maka wajib hukumnya bagi teman-teman ada namanya tim pemburu anak putus sekolah. Jadi anak-anak putus sekolah melalui camat kita evaluasi setiap minggu. Jadi kita setiap minggu hari Jumat, nanti Jumat siang itu ada evaluasi namanya weekly performance. Weekly performance adalah evaluasi mingguan bupati kepada OPD dan camat terkait target-target kinerja angka yang dicapai dalam minggu ini, seminggu terakhir. Nah, nanti akan apa dilaporkan di sini? Oh, ada anak putus sekolah di kecamatan X, maka camat harus mengambil langkah, mencarikan sekolah, mencarikan sarana prasarana, mencarikan alat sekolah, mendaftarkan kepada sekolah, dibantu oleh Korwil Pendidikan. Kalau anaknya sakit, dibantu oleh puskesmas sekitar. Nah, ini contoh bagaimana camat diberi target kinerja setiap minggu dievaluasi. Ini contoh bagaimana memutus mata rantai kemiskinan. Sampai pada level paling tinggi, jadi kita di Banyuwangi orang miskin diurus mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Kita fasilitasi. Di level SMP dan SD yang sekolahnya jauh, kita memberi subsidi untuk angkutan gratis, termasuk uang saku untuk masyarakat miskin. Jadi ada uang saku untuk masyarakat miskin. Jadi ini bagian dari anak-anak miskin yang masuk di dalam database kemiskinan, kita beri uang saku. SD 5.000, ya. SD 5.000, SMP berapa? Lupa saya. SMP 10.000. Ini bagi anak-anak miskin yang dalam bentuk tabungan yang tidak mampu. Alhamdulillah ini mengurangi jumlah anak putus sekolah. Kenapa harus dibeginikan? Karena anak-anak itu kadang kalau tidak setara dengan temannya, dia malu untuk sekolah. Maka ketika diberi uang saku, tasnya juga bagus, setara dengan teman, dia mau sekolah. Ini bagaimana cara kami untuk memutus mata rantai kemiskinan tadi, dengan mengupgrade pendidikan dulu. Sampai level SMA, bahkan beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi sekitar Banyuwangi, Malang, dan Jember. Kita belum sampai di luar provinsi, masih di Banyuwangi, di sekolah di perguruan tinggi negeri di Banyuwangi, Jember, dan Malang. Mulai tahun depan, insya Allah sudah mulai perguruan tinggi di Surabaya. Ini kami subsidi untuk anak miskin yang pintar, yang layak, kita beri beasiswa untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan S1. Setelah selesai S1, mereka kita rekrut menjadi tim pendamping untuk anak putus sekolah, ditempatkan di desa-desa. Selama 2 tahun wajib mengabdi di desa-desa. Kita gaji 2,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta untuk mengabdikan diri di desa-desa, kita titipkan di kepala desa. Jadi lulus kuliah, walaupun sarjana-sarjana teknik, tetap kita titipkan di kepala desa untuk magang di desa, menjadi tim pendamping anak-anak sekolah di desa.
Jadi kalau pagi bantu anak-anak di sekolah, yang ngajar walaupun bukan sarjana pendidikan. Sore ngajari ngaji atau malam ngajari ngaji, les paginya bantu mengajar di sekolah. Ini namanya Banyuwangi Mengajar dari anak-anak yang lulus dari beasiswa Banyuwangi Cerdas. Nah, setelah 2 tahun kita bebaskan, mereka mau kemana silahkan. Bekerja di luar Banyuwangi kita izinkan. Mau dimanapun silahkan, yang penting mereka sudah bisa S1 dan pernah magang bekerja. Akan putus mata rantai mewariskan kemiskinan kepada anaknya nanti. Ini yang kita harapkan di Banyuwangi. Alhamdulillah banyak alumni-alumni Banyuwangi Cerdas dan juga Banyuwangi Mengajar yang sudah sukses. Sekarang beberapa beberapa tetap tinggal di desa, ada yang diambil menantu sama kepala desa. Nah, ini seni di lapangan. Banyak yang sudah berhasil. Alhamdulillah. Nah, inilah strategi kami, strategi yang ketiga, yakni memutus mata rantai kemiskinan yang bisa diturunkan kepada anak atau cucunya. Nah, 3 strategi inilah yang kita branding di Sakib Banyuwangi tentang tematik kemiskinan. Mungkin tematik Mojokerto berbeda, tapi di Banyuwangi tematiknya adalah kemiskinan. Jadi kemiskinan di Banyuwangi, ultimate goal-nya adalah mengurangi kemiskinan ekstrim. Ada 2 intermediate goal dan intermediate 1, intermediate 2 ada di bawah kinerja yang nanti bisa saya kirim dan dipelajari teman-teman di Mojokerto. Nah, strateginya ada 3, yakni menambah pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, dan memutus mata rantai kemiskinan. Ini yang kami lakukan di Banyuwangi untuk tematik kemiskinan untuk Sakib di Banyuwangi. Itu gambaran rincinya untuk pohon kinerja dan lain-lain. Nanti kita bisa bertemu teknis dalam waktu yang berbeda. Saya akan membuka ruang tanya jawab lebih baik daripada saya ngobrol panjang, nanti teman-teman belum bisa masuk ke yang kita jadi. Maka supaya nyambung, saya mengharap ada pertanyaan atau tanggapan pada sisi mana yang harus kita update, harus kita naikkan. Kira-kira begitu. Saya kira itu sementara, saya tunggu diskusinya. Terima kasih. Kami akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada Bapak Kepala Badan Bapeda Banyuwangi. Terima kasih Bapak Yayan atas keynote. Jadi apa yang disampaikan tadi sepertinya menjadi kunci-kunci kita. Banyak beberapa strategi ya, mulai dari kelebihan dan kekurangan apa yang dimiliki Banyuwangi, kemudian dari kelebihan dan kekurangan tersebut disubstansikan menjadi suatu kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan ini yang menjadi catatan pertama dan dibuktikan sampai akhir pembahasan tadi, yaitu bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, yaitu Sakib yang berdampak. Jadi semuanya terukur secara kualitatif. Dan banyak hal tadi sudah secara runtut disampaikan oleh narasumber, sehingga kemarin waktu kita berkunjung ke Banyuwangi itu rasanya kami tidak bosan-bosannya Pak mendengar penjelasan Bapak, kemudian kami mengajak teman-teman sekalian ini dari seluruh OPD, bahkan kami mengajak juga mitra kerja kami dari Bagor, dari Inspektorat, dan dari BKPSDM untuk ikut hadir secara luring di tempat Bapeda ini untuk mengikuti apa yang disampaikan Bapak tersebut. Dan untuk selanjutnya kami buka pertanyaan apa yang menjadi kurang jelas tadi yang di tempat kita, apa yang bisa disampaikan kepada Bapak Kepala Badan nanti bisa disampaikan. Mungkin untuk kesempatan yang pertama kami buka mungkin dari yang hadir di Bapeda ini, dari bagian organisasi mungkin Pak. Monggo dari bagian organisasi kami berikan kesempatan yang pertama. Monggo Ibu Sudis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin, saya Sulistiawati dari bagian organisasi. Mohon diberi penjelasan nih Pak. Tadi menarik sekali yang disampaikan Bapak terkait dengan kolaborasinya dalam mengentas kemiskinan di Banyuwangi. Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang disampaikan di Banyuwangi itu sebenarnya sama, banyak yang sama dengan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Tetapi, nah bedanya ternyata di Banyuwangi itu benar-benar tersistem dan terkoordinir dengan baik. Tidak adanya ketimpang tindihan. Contohnya kewirausahaan baru, Pak.
Saya tadi tertarik sekali dengan bagaimana jenengan di Banyuwangi yang awalnya 7.851 wirausaha baru rintisan bisa menjadi 11.500 dan 16.561 bisa menciptakan wirausaha baru. Nah, yang saya tanyakan dalam mendapatkan data ini di Kominfo itu kan tadi disampaikan bahwa data ini tersentral di Kominfo, gitu, Pak. Nah, data-data ini kalau boleh tahu di Kominfo penataannya seperti apa di satu data? Biar di kami mungkin sudah dilaksanakan, tetapi data itu tidak bisa terakses dan terbaca di masing-masing PD yang ingin membutuhkan data tersebut. Nah, mungkin tip-tip trik yang simpel aja Pak, biar kami bisa mengadop cara menyediakan satu data yang bisa dipakai kolaboratif seluruh perangkat daerah di Kabupaten Mojokerto. Mungkin sementara itu Pak. Terima kasih Pak, monggo Pak narasumber. Mbak siapa ini? Ibu Sulis. Siapa namanya? Sulistiawati Pak. Oh ya, oke. Gini, sebenarnya kita ini sama. Pemkab se-Indonesia itu sama. Yang dikerjakan juga mirip dan sama. Masalahnya kira-kira begini. Kita ini sama-sama punya peluru dan sama-sama punya senapan. Pelurunya itu adalah anggaran, senapannya itu pola kerja kita. Nah, mungkin teman-teman Kabupaten Mojokerto itu nembak mbaknya itu pakai senapan. Pelurunya keluar banyak, yang kena itu begitu. Senapan mesin. Sama, kira-kira begitu. Karena senapan mesin, pelurunya banyak, kok kenanya nggak banyak. Sama. Banyuwangi juga punya peluru, tapi nembaknya pakai sniper, ya begitulah. Satu peluru kenanya kurang. Nah, bagaimana caranya pola kerja seperti sniper ini yang saya sampaikan tadi itu terstruktur, kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya? Dipaksa. Birokrasi itu kelemahannya adalah ada 4 hal kelemahan birokrasi. Yang pertama adalah mengabaikan data. Selalu data kita itu diabaikan. Kadangkala ditanya data, berapa anggaranmu tahun ini? 20M. Kenapa 20M? Nah, tahun kemarin 18 ditambah 10%. Ini penyakit kita. Jadi kita dapat angka itu tahun kemarin, bukan kebutuhan kita. Ini kelemahan yang pertama. Ingat, yang siapa menguasai, dia akan paling cepat mengambil keputusan dan mencapai goal. Contoh pribadi. Saya kalau belanja di mall sudah hafal, sepatu saya 42, baju saya kalau merek tertentu ukurannya 14, sudah hafal. Lingkar pinggang saya 93 cm, ukuran jeans 34, sudah hafal. Saya tidak pernah mencoba di kamar pas. Nah, ketika langsung ambil baju, makanya cocok, saya bayar, akhir saya pulang. Bayar, harus mengambil 2 baju, dicoba di kamar pas, bayar baru pulang. Mungkin kira hampir 3 kali lipat kita perlukan. Jadi efisiensi waktunya sudah kalah. Ini contoh bagaimana kuatnya data di level pribadi kita saja. Apalagi level pemerintah daerah, banyak data kita tidak valid dan reliable, kita akan ketinggalan kereta dengan yang lainnya. Ini data, kelemahan yang pertama. Yang kedua adalah ASN selalu berpikiran kalau pekerjaannya itu selesai, SPJ selesai tidak ada masalah, tapi targetnya tidak tercapai. Targetnya itu hanya terselenggaranya pelatihan bla. Itu penyakit yang birokrasi. Yang kelemahan yang berikutnya adalah kadang kita itu seringkali menentukan target tidak jelas. Saya melakukan kegiatan sosialisasi tentang kemiskinan. Target saya adalah memberikan sosialisasi di desa dengan peserta 500 orang.
Ya kadang kita datang ke desa, beli mamin, menyediakan tempat, kemudian absensi, 400 orang ini kita tidak milih. Pokoknya gini Pak Kades, sembarang wong kon melu wis, yang penting kebak. Nah, ini penyakit kita. Jadi target kita tidak jelas. Ini kelemahan kita. Nah, inilah bagaimana kita menghilangkan kelemahan-kelemahan itu. Maka dari itu, di Banyuwangi, data diampu oleh Kominfo. Semua data harus dimasukkan ke satu data di Kominfo. Jadi datanya Diskopumdak tentang database wirausaha, database embrio usaha, itu wajib hukumnya dikirimkan kepada Dinas Kominfo. Hanya tinggal input di Diskopumdak sudah masuk di Kominfo. Nah, tata caranya biasa. Kami sudah sering biasa setiap minggu ada evaluasi data, satu data. Jadi Pak Kominfo itu setiap minggu membacakan OPD-OPD yang belum update data minggu ini. Nah, misalnya BPKAD belum update data pencairan sampai dengan minggu ini. Itu setiap Jumat ditanyakan. Nanti ada kolomnya, yang merah belum update. Nah, ini sudah menjadi penalti, sudah menjadi hantaman keras bagi OPD ketika weekly performance setiap Jumat bagi kami. Nah, update datanya apa? Baru kemudian detail komunikasi antara Kominfo dengan OPD masing-masing. Karena Kominfo tidak akan tahu apakah data itu update apa tidak kalau tidak diberitahu oleh OPD. Nah, berapa data-data spesifik misalnya data tentang pokir. Tidak mungkin Kominfo itu akan tahu. Kalau tidak Bapeda memberitahu atau TAPD memberitahu. Nah, maka, anggaran pokir misalnya sekian, yaitu yang tahu adalah TAPD. Nah, bila yang membuka, memang tidak semuanya kalau data pokir. Jadi ada data yang bisa dibuka ke publik, data yang bisa dibuka kepala OPD, ada data yang bisa dibuka oleh admin masing-masing. Nah, ini yang mengatur siapa? Kominfo. Nanti komunikasi dengan OPD yang paling mudah kamu input data seperti apa? Harian, mingguan, bulanan, atau seperti itu. Baik data kuantitatif maupun data kualitatif, termasuk data-data yang sifatnya adalah ya data-data yang sifatnya rinci. Kadang kan tidak mungkin data tetap. Data luas wilayah kan selalu tetap, tidak mungkin bertambah. Tetapi data hasil panen, setiap panen berubah. Ini contoh. Data sawah tidak akan berubah. Namun data tetap dan data dinamis. Data statis dan data dinamis. Kayak begitu. Itu yang mengelompokkan Kominfo. Nah, dashboardnya dibuat semudah mungkin. Nah, caranya adalah dipaksa. Jadi kewajiban OPD harus membuktikan mengambil data sasaran dari programnya adalah dari database itu melalui Kominfo. Jadi tidak boleh mengambil data sembarangan. Nah, kalau dia mengambil data sembarangan, maka risikonya adalah kena penalti saat pencairan anggaran nantinya. Karena dianggap itu kegiatannya dianggap tidak sesuai dengan arahan pimpinan. Kira begitu. Nah, memang di awalnya kami sulit. Contoh, kami dulu ketika menutup anggaran kas setiap semester, kami sudah kebingungan. Karena ketika anggaran kas kita pencairan di semester 1, itu tidak bisa dicairkan di semester 2. Harus menunggu PAK, perubahan dengan kerja. Kami awalnya juga berat dulu. Setelah terbiasa, kami kunci setiap semester, kami kunci setiap 4 bulan, catur bulan. Jadi, anggaran kas OPD yang dicairkan di catur bulan pertama, tidak bisa dicairkan di catur bulan kedua. Jadi tidak boleh molor. Nah, sekarang sudah tiap bulan. Jadi kalau misalnya hari ini kita mengagendakan Zoom pada bulan ini, maka anggaran Bapeda tidak boleh dicairkan pada bulan berikutnya. Harus pada bulan ini. Kalau berikutnya harus menunggu PAK. Ini contoh bagaimana di Banyuwangi tunduk pada satu data di Kominfo. Inilah yang buat kami cepat bergerak. Artinya senapan kami betul-betul sniper. Atau kalau nggak sniper ya minimal semi otomatis lah. Jadi menembak 5 peluru kena 1, kira-kira begitulah. Ini gambaran sekilas makronya bagaimana kolaborasi di Banyuwangi. Dan kolaborasi ini sudah pada titik level tertinggi hari ini adalah pada titik SDM. Contohnya apa? Hari ini kami sedang mengupgrade
SPBE di semua kelurahan se-Kabupaten Banyuwangi. Karena kelurahan SDM-nya kurang, maka OPD diminta mengirimkan SDM-nya 2-3 orang untuk bekerja di kelurahan selama 3 bulan. Hari ini staf Bapeda ada 3 orang yang bekerja di kelurahan sudah 1 bulan. Nanti 2 bulan lagi kita evaluasi. Kalau sudah jalan di kelurahan, maka kita tarik kembali ke Bapeda. Absennya masih ikut Bapeda, tapi penugasannya ada di kelurahan. Biayanya dari honor, gajinya tetap dari Bapeda. Ini contoh cross cutting terakhir yang kita lakukan di Kabupaten Banyuwangi. Kalau anggaran sudah seperti masa lalu, sudah biasa. Tahun ini kebetulan saya ke Amerika bulan Februari kemarin dan tidak ada SPBD luar negeri di Bapeda, maka saya mengambil SPBD-nya Dinas Pariwisata dan diizinkan oleh Pak Sekda. Tidak masalah. Saya mengambil 80 juta SPBD luar negerinya Dinas Pariwisata untuk saya gunakan ke Amerika. Saya SPD-kan selesai, yang mencairkan Dinas Pariwisata. Tidak ada masalah di kami. Sepanjang ada persetujuan dari Pak Sekda. Jadi cukup dengan screenshot WA, gunakan anggaran Dispar, saya kirim ke Dispar, maka SPBD saya dibayarkan oleh Dinas Pariwisata. Ini contoh cross cutting anggaran dan SDM yang ada di Banyuwangi. Sulit iya, berat iya, tapi kalau mau pasti bisa. Saya yakin Mojokerto perangkatnya cukup, uangnya lebih-lebih. Ini tadi saya cek luasnya Kabupaten Mojokerto itu 969 km persegi, 360 km persegi. Berapa? Luas Kabupaten Pasuruan 1474 km persegi. Jadi luas Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan itu 2443 km persegi, separuhnya Banyuwangi. Jadi uangnya sama-sama 3T, saya yakin lebih mudah mengatur anggaran di Mojokerto, utamanya teman-teman di tim anggaran, Bapeda, BPKAD, Inspektorat, dan bagian organisasi. Itu teman-teman sekalian, ada lagi? Monggo. Karena sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi ya saya tahu ini nanti teman-teman juga banyak yang mau ditanyakan. Ini Pak, terkait memutus mata rantai kemiskinan, tadi ada 3. Nah, saya yang tertarik yang paling terakhir yaitu memutus mata rantai kemiskinan. Nah, jenengan tadi di sana menyampaikan di SD untuk mensupport support anak-anak yang keluarga miskin, anak-anak SD, SMP dengan memberikan uang saku misalkan 5.000 per anak, 10.000 per anak. Nah, itu sistem penganggarannya seperti apa? Karena takutnya nanti kita sudah melaksanakan itu mengadop dari apa tuh yang dilaksanakan sama Banyuwangi, kita terkena sama inspektorat. Nah, kebetulan di sini juga ada inspektorat, Pak. Jadi mohon dijelaskan juga, gimana nanti pertanggungjawabannya untuk upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Juga terkait rantang-rantang tadi, Pak. Banyak rantang yang disampaikan. Nah, tadi itu ada kalau nggak salah, rantang itu adalah sebagai upaya untuk memberikan makanan secara langsung, Pak, dan bergizi kepada masyarakat miskin. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan itu kemiskinan utamanya yang masyarakat yang tidak mampu secara pangan itu bisa terentaskan dalam berapa waktu rentang waktunya untuk mereka terentaskan dari kemiskinan? Apakah hanya dengan rantang saja, Pak, untuk yang membutuhkan asupan pangan tadi? Terus yang terakhir adalah pohon kinerja, Pak. Kami ini besok belajar terkait dengan pohon kinerja. Nah, pohon kinerja itu kan sejauh yang saya tahu ya harusnya kan ditingkatkan dulu, Pak, baru ada para perangkat daerah. Pertanyaan saya, perangkat daerah menghadapnya kan tadi ada berapa level? Ada ultimate yang merah, habis itu warna ungu, warna kuning, dan warna coklat di tingkat Pemda. Perangkat daerah mulai ultimate-nya ada di mana? Di level yang mana? Apakah mulai yang di ungu atau yang di kuning atau langsung ikut yang merah? Gitu, Pak. Matur nuwun. Oke, makasih. Nah, pertanyaannya sangat detail. Oke, kita mulai dari untuk uang saku anak miskin.
Ini uang saku ini tidak diberikan tunai setiap hari, tidak, tapi dalam bentuk buku tabungan setiap semester. Anggarannya namanya rekening, saya lupa nama rekeningnya, tapi ini diberikan oleh ikut anggaran dinas pendidikan, kita tempelkan dinas pendidikan. Jadi masing-masing anak itu nanti dibukakan rekening untuk uang saku itu. Jumlahnya setiap hari 10.000 untuk SMP, SD 5.000. Nanti hari sekolah itu jumlahnya berapa, itu diberikan di awal semester. Mengambilnya tergantung mereka. Sekarang ini masih kita dampingi dengan guru sekolah masing-masing, karena kasus ketika kita pertama kali melaksanakan itu, ketika diambil oleh orang tuanya dan anaknya, itu diberikan sembako, tidak dipakai uang saku. Maka sekarang kita dampingi untuk mengambil tabungan itu harus ada gurunya. Dulu tidak ada gurunya, ternyata diberi uang saku itu diambil orang tuanya, dipakai beli sembako. Nah, ini pelajaran bagi kita, hanya kita rubah, sekarang didampingi oleh gurunya ketika mengambil uang itu, dan terkontrol. Seminggu misalnya ngambil, kalau 6 hari kerja ya 60.000, kadang 50.000, tergantung. Itu dimentekan berapa, kesepakatan dengan orang tuanya. Oh, ini ternyata walaupun dia SMP, dia cukup dengan 5.000, maka 1 minggu diambil 25.000. Ini contohnya. Jadi kami kerjasama dengan Bank Jatim terdekat. Kebetulan di bank kami, Bank Jatim itu sudah ada di 25 kecamatan, sudah ada dari kurang lebih ada 17 kantor cabang Bank Jatim di 25 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Jadi memang harus telaten, kira-kira begitu. Nah, dan perbankan sudah kita ajak kerjasama juga, jadi untuk pencairan mereka relatif lebih mudah dan simpel, tidak melalui antrian panjang. Kita buatkan layanan tersendiri untuk yang uang saku anak-anak miskin. Kemudian yang rantang-rantang ini tadi memang langsung kepada orang miskin. Tujuannya tidak mungkin mengurangi jumlah orang miskin, tetapi tidak akan menambah orang miskin. Nah, tujuannya itu. Jadi ini adalah sesungguhnya adalah pengejawantahan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan ini sedang kita usulkan untuk dikeluarkan dari angka kemiskinan. Karena orang sebatang kara ini tidak mungkin lagi tidak miskin, dia pasti miskin. Terus-menerus pasti miskin. Karena tidak mungkin diberdayakan dia. Maka solusinya adalah diberi makanan setiap hari sampai dengan meninggal. Nah, sedang kita usulkan kepada BPS untuk dikeluarkan dari angka kemiskinan, dan ini menjadi tanggung jawab negara yang dari Banyuwangi, tanggung jawab oleh pemerintah daerah, akan kita beri makan setiap hari. Jadi angka kita itu besar gara-gara seperti hal seperti ini, dan tidak mungkin mereka keluar dari zat kemiskinan. Nah, ini sedang kami usulkan. Mohon dukungan seluruh kabupaten kota. Saya kemana-mana saya sampaikan ini, kabupaten kota Indonesia, ini adalah menjadi tanggungan negara, segi pemerintah daerah, mereka adalah wajib kita openi, kita hidupi sampai dengan meninggal. Karena tidak mungkin keluar dari jerat kemiskinan. Yang penting tidak menjadi inspirasi dan tidak menularkan kemiskinan kepada anak cucunya. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, kemudian untuk pohon kinerja masing-masing kabupaten akan berbeda-beda ketika menentukan. Beberapa kabupaten kota itu hanya sampai tahapan intermediate 1. Tapi kami di yang terbaru itu sampai intermediate 2 dan 3. Ini yang lama ini, yang baru sudah ada intermediate 1 dan 2. Jadi intermediate ini adalah sasaran antara. Sasaran antara ini tujuannya adalah untuk mempermudah, memecah, membreakdown dari ultimate outcome yang paling tinggi tadi. Level kabupaten adalah yang paling tinggi, yang paling tinggi, yang kota yang paling tinggi itu yang ultimate outcome-nya. Itu level kabupaten. Level OPD itu memilih jalurnya. Dari mana? Mulai dari yang kuning bisa. Karena sangat mungkin yang kuning itu ultimate. Kalau di sini bukan ultimate ini. Ultimate kedua itu sangat mungkin ultimate itu tidak bisa dioperasionalkan. Ini kan idealnya jika yang merah-merah bawah itu maka kuning. Jika kuning maka ungu. Jika ungu kadang menjadi merah. Tapi apa tidak mungkin untuk mencapai merah itu dengan 3 strategi? Mungkin. Apa mungkin untuk mencapai yang ungu tidak dengan 5 kuning di kiri, 2 kuning di tengah, ada 2 kuning? Mungkin.
Apa mungkin untuk mencapai kuning yang paling tinggi hanya dengan yang 2 merah bawah, coklat bawah? Tidak, bisa jadi 3 atau 4. Maka sangat mungkin OPD bisa mengambil dari kuning atau dari coklat. Sangat mungkin. Misalnya OPD yang relatif jauh dengan kemiskinan. Kita mengambil contoh misalnya penanggulangan bencana. Nah, kan kalau kita sambungkan dengan kemiskinan kan agak jauh jaraknya itu. Maka dia bisa mengambil dari langsung ke kuning itu misalnya, tidak melewati yang coklat bawah itu. Itu kita izinkan. Maka di pohon kinerjanya BPBD nanti dia hanya mencuplik merah atau ungu 1, kuning 1. Nah, backgroundnya itu sudah mereka masing-masing. Tidak mengambil coklatnya itu boleh kami izinkan di Kabupaten Banyuwangi. Yang penting alurnya jelas dan kita bisa menjelaskan. Karena tidak mungkin kita membreakdown semua urusan pada yang coklat-coklat di bawah itu. Pasti ada yang lolos. Pengalaman kami 2-3 kali memperbaiki pohon kinerja, selalu ada yang lolos. Terakhir kami kemarin dievaluasi oleh Kemenpan RB, apa bedanya antara pembinaan dan pemberdayaan. Itu ada di level coklat, di level kuning kemarin. Apa bedanya pembinaan dan pemberdayaan? Ya, kami kebingungan juga, karena memang sesungguhnya itu mirip sekali gitu loh. Maka kalau akhirnya kami klusterisasi, yang pembinaan itu mengacu pada lembaganya, pada orangnya. Kalau pemberdayaan mengacu pada lembaganya. Mana kami klusterisasi seperti itu. Ini contoh bagaimana tidak mungkin yang coklat-coklat itu mengcover semua urusan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Yang terpenting substansinya, jangan hanya fokus pada pohon kinerja atau fokus pada pembagian-pembagian rinci yang kadang tidak bisa mengcover substansi. Ya, 2 hal tadi. Kalau kita kalah di portofolio ya harus bisa menjelaskan substansinya ketika kita berdebat dengan evaluator dari Kemenpan RB. Ini yang paling bagus tentu portofolionya bagus, pokinnya bagus, substansinya bagus. Nih yang perlu saya sampaikan. Itu aja, Mbak. Kemudian apa lagi ya? Sudah ya 3 ya. Lainnya monggo silakan. Nanti kalau lebih teknis nggak apa-apa, sekali-kali data lagi ke Banyuwangi. Ini Baik, Pak, terima kasih. Ini ada lagi dari teman SDM. BKP SDM. BKP SDM, Pak. Monggo. Sebutkan nama. Mohon izin, Pak. Saya Elvira dari BKP SDM. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, upaya apa yang dilakukan oleh Banyuwangi agar kepala perangkat daerahnya ini mau, Pak, untuk memahami pohon kinerja. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami dari BKP SDM, ini bagaimana caranya agar ASN yang ada di Banyuwangi itu semacam mau terikat dengan pekerjaan yang akhirnya bisa mendukung program-programnya yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah. Yang ketiga, Pak, apakah di Banyuwangi juga kekurangan ASN, Pak? Karena kami di sini merasa begitu. Sementara cukup 3, terima kasih. Oke, terima kasih. Kesulitan kita adalah memaksa kepala OPD untuk memahami pohon kinerja. Di Banyuwangi strateginya adalah, pertama kita matangkan dulu level sungram atau sekdinnya atau kasubag umum yang ditugasi untuk pokin. Itu harus pastikan nyambung dengan pokin kabupaten dan menguasai. Biasanya kita paparan di sini masing-masing OPD itu oleh kasubag sungramnya masing-masing paparan, memaparkan, bla bla bla. Oke, fix, oke. Nah, kalau sudah fix, itu kita kemudian melalui Ibu Bupati langsung, kemudian memberikan perintah kepada OPD untuk mempelajari pokin. Biasanya lewat protokol, diberi waktu 1 minggu biasanya. Kemudian di weekly performance, di saat evaluasi mingguan, itu kita cuplik 1-2 secara acak untuk paparan. Biasanya begitu. Jadi, mau tidak mau, mereka, Kepala OPD harus belajar pokin. Karena nanti akan dipilih secara acak oleh Bupati untuk paparan. Di hadapan semua teman-temannya ketika weekly performance Jumat siang. Nah, dan kami tidak hanya pokin aja, RPJMD,
kemudian target kinerja tahunan itu biasanya mereka sudah hafal di luar kepala, karena harus mengampu pada titik mana mereka harus tahu. Karena setiap tahun kepala OPD itu paparan di kami, setiap tahun itu paparan tentang program kinerjanya, sebelum APBD didok itu sudah paparan dulu, yang dikerjakan apa di hadapan, dulu di hadapan bupati, sekarang cukup sekda dan tim anggaran. Jadi nanti tidak ada lagi pagu anggaran OPD, yang ada adalah kebutuhan dasar pokok OPD ditambah anggaran untuk memenuhi program. Jadi pertama itu ada kebutuhan dasar pokok OPD. Jadi OPD itu diberi kebutuhan dasar pokok, gaji, telepon, listrik, BBM, kendaraan dinas itu kita cukupi dulu. Itu banyak kebutuhan dasar pokok. Belum ada SPPD, belum ada ATK, macam-macam belum ada. Nah, baru kemudian mereka kita tanya, kamu mau mengampu program yang mana? Titik mana pada poin kinerja itu? Oh, program itu kegiatannya A. Baru butuh anggarannya berapa. Satu persatu kita tambahkan di kebutuhan dasar pokok OPD tadi itu. Sehingga menjadi pagu anggaran keseluruhan. Jadi tidak dimulai dari angka, tapi dari angka dasar pokok ditambah dari program yang diampu untuk support poin kinerja tadi. Itu caranya di kami. Nah, mungkin ini sulit, tapi kami 3 tahun bisa memeritis seperti itu. Jadi sekarang seperti itu modelnya. Kemudian salah satunya cara, kalau tidak di OPD itu ya kadang kan malu, kalau OPD tidak bisa kan malu. Ya biasanya kalau kami ya Sungram kami upayakan harus melapor kepada atasan masing-masing dan kirim foto kepada kami, kepada Bapeda, kirim foto setelah lapor atasan, minimal ada fotonya berdua, diskusi dan menjelaskan paparan. Itu bagi kami sudah luar biasa, nanti akan jadi bagian kami untuk evaluasi. Baru kami matur kepada Bu Bupati, ini Bu, Sungram sudah laporan kepada atasan masing-masing, Ibu bisa menunjuk 1 atau 2 orang secara acak untuk paparan pohon kinerja. Biasanya seperti itu. Kemudian bagaimana ASN mau terikat dengan pekerjaannya? Nah, kuncinya adalah di perjanjian kinerja. Kalau level eselon 4, 3, saya kurang memahami, mungkin bagian organisasi nanti yang lebih memahami, tapi tidak ada ini. Kalau di level kabupaten, level eselon 2, kami setiap tahun ada perjanjian kinerja khusus antara bupati dengan kepala OPD. Jadi tanda tangani langsung, sign in langsung, disaksikan oleh sekda ketika setiap tahun anggaran terkait dengan target kinerja. Dan itu terkuantifikasi. Misalnya dinas pendapatan, ketika saya dinas pendapatan, target kinerjanya adalah waktu itu PAD 2 kali lipat selama 1 tahun. Nah, waktu itu target seperti itu. Atau macam-macam, masing-masing OPD beda-beda. Rumah sakit hari ini targetnya adalah membangun cardiac center tahun ini. Yang saya ingat, karena saya ikut menyaksikan tanda tangan. Rumah sakit Genteng tahun ini targetnya adalah membangun tempat parkir di belakang dan gedung hemodialisa. Itu yang saya hafal. Jadi itu sudah ada setiap awal tahun di kami. Itu untuk memaksa kita terikat dengan target kinerja. Apakah kekurangan ASN? Sama. Semua kabupaten kota, kementerian, lembaga, dan kemudian kekurangan ASN. Karena ukuran kita masih ukuran masa lalu. Masa lalu kalau untuk bekerja, acara pembukaan Musrenbang Des, Musrenbang Cup misalnya, itu perlu protokol, nyanyi Indonesia Raya, perlu yang jaga absen, perlu untuk yang yang mengarahkan tamu, perlu mengatur itu. Nah, itu sesungguhnya bisa dipangkas kalau kita mau. Jadi kebetulan di Banyuwangi ini kinerjanya sudah terukur dengan aplikasi sistem, jadi semakin banyak input di sistem, maka kinerjanya semakin baik. Nah, kinerjanya semakin baik, maka TPP yang dibawa pulang semakin gemuk, karena begitu. Jadi di Banyuwangi ini pekerjaannya kita ini diukur setiap hari, kerja apa, diinput di sistem, nanti dicek log, kemudian di ACC oleh atasannya menjadi poin tertentu, dikalikan dengan rupiah menjadi uang yang diterima setiap bulan. Jadi misalnya hari ini saya memberi paparan di Mojokerto, nanti saya input di kinerja, paparan Mojokerto jam 7.30 sampai dengan 9.00, 1 jam setengah, nanti ada poinnya, sekian poin, dikalikan rupiah, diakumulasi menjadi TPP saya di akhir bulan yang ditransfer ke rekening saya. Nah, ini setiap hari kita input. Jadi saya ini walaupun kepala OPD harus input, nanti ini secara berjenjang, tetap diklik ACC oleh atasannya, eselon 3, di ACC oleh eselon 2, dan seterusnya. Saya kalau tidak lapor Pak Sekda hari ini, kalau memberi narasumber, saya tidak diklik Pak Sekda, saya tidak dapat TPP. Kalau hari ini saya tidak lapor Pak Sekda, tiba-tiba saya jadi narasumber, kemudian tidak diklik Pak Sekda, tidak ada di kinerja saya oleh sistem, tidak diakui. Nah, jadi saya ini walaupun
Kepala OPD ya setiap hari ya input kinerja. Contoh ini misalnya hari ini ya, ini saya buka acak. Saya selain sistem saya juga nyatat secara manual. Ini saya buka buku saya baca acak ya. Senin 14 Agustus 2023, jam 7.15 pendopo depan, penganugerahan Tata Lencana Karya Satya 10, 20, 30 tahun. 9.50 ruang Mas Alit, pembahasan reklame di pojok Karangente, Sekda dan terkait. 13.30 membahas BN Badan Narkotika bersama Kasat Narkoba Polres Banyuwangi, pembentukan BNN daerah. 14.45 diskusi dengan tim Kementerian PUPR Pasar Banyuwangi Percepatan Pembangunan. Ini contoh agenda harian saya yang saya input di sistem, nanti diklik Pak Sekda, jadi uang di akhir bulan. Ini sampai level paling bawah. Tapi ini tidak usah ditiru, ini agak rumit dan sulit. Dan di Banyuwangi hari ini sedang ada penerapan reward and punishment yang agak kejam mungkin untuk lingkungan Pemkab lain. Jadi mungkin tidak bisa ditiru lah. Hari ini kita sedang menerapkan reward and punishment, kita membuat ranking OPD. Jadi OPD itu ada namanya rapot kinerja OPD, ranking 5 teratas itu akan diberi tambahan TPP 25%, sebanyak 25%. Diambilkan dari TPP yang ranking 5 terbawah. Jadi yang di bawah dipotong, diberikan kepada yang atasannya. Ini tidak usah ditiru karena ini sangat kejam di Banyuwangi, ini berlaku 3 bulan, setiap 3 bulan di Banyuwangi. Jadi kita berlomba-lomba mencapai target kinerja itu supaya tidak terpotong TPP-nya, kira-kira begitu. Tapi ini jangka panjang lah ini ya. Untuk BKP SDM ini jangka panjang aja nanti yang ini. Jadi sama, kita juga kekurangan ASN, tapi dengan tata kelola yang baik, itu bisa tercukupi. Jadi misalnya, kalau dulu TPP-nya staf protokol itu ya, apa ya, acara X, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai, hanya satu tumpuk saja. Sekarang di-input. Yang bagian absen, 1 orang. Setelah absen selesai, dia kemudian memimpin lagu Indonesia, dia menjadi protokol, jadi MC. Setelah jadi MC, nyanyikan lagu Indonesia Raya, MC-nya diletakkan, dia jadi dirijen. Selesai, ambil jadi bisa jadi 1 orang melaksanakan 3 kegiatan. Absen daftar hadir, dirijen Indonesia Raya, dan MC. Jadi 3 orang, 3 kegiatan dijadikan oleh 1 orang. Ini contohnya bagaimana kita meringkas bagaimana pekerjaan itu tidak harus perlu banyak orang. Kekurangan iya, memang pasti tidak mungkin kita tidak kekurangan uang dan kekurangan orang. Karena pada dasarnya semua organisasi di dunia, tidak hanya Pemkab loh ya, pasti kurang dengan anggaran dan kurang SDM. PBB saja anggarannya ya kurang, maka meminta kepada Amerika. Termasuk SDM-nya meminta kepada negara-negara. Ini contoh bagaimana organisasi tidak mungkin tercukupi orang dan anggarannya. Maka solusi cerdasnya adalah menggunakan sistem dan efisiensi program. Itu Mbak Alvira. Ada Mbak Woco. Ini ada bentar. Bentar, ini ada pertanyaan di situ di chat. Saya bacakan dulu. Iya, monggo operator untuk dibacakan untuk pertanyaan yang ada di chat. Ini ada dari Pak Eko Cahyono. Desain perencanaan umumnya adalah desain dari dan kita semua akan hal tersebut, namun menerapkan kinerja bukan perkara mudah. Mohon tips trik memulai perencanaan prioritas kinerja. Bagaimana cara menjaga konsistensi dengan desain perencanaan yang tertuang dari Renstra. Pola penyusunan desain kerja di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara top down oleh wadah desainer ataukah dengan kolaboratif top down. Oke. Jadi untuk perencanaan itu tidak bisa Bapeda berdiri sendiri. Harus berkolaborasi. Apalagi perencanaan. Semuanya saja harus kolaborasi. Tidak boleh Bapeda merasa paling pinter, paling tinggi. Karena tidak tahu Bapeda tentang SDM. Yang paham adalah BKD atau BKP SDM. Tidak tahu tentang organisasi Bapeda. Yang tahu adalah bagian organisasi. Maka wajib hukumnya untuk penyusunan trik tips bagaimana perencanaan diatur itu harus kolaborasi. Nah, yang menyusun teknisnya memang Bapeda, tapi masukannya dari banyak pihak. Kami juga tidak mampu merencanakan sendiri, maka kami meminta bantuan dari perguruan tinggi yang kami beri clue-nya untuk membantu kami merencanakan.
Jadi kami tidak berpikir sendiri, kami dibantu oleh teman-teman akademisi, baik lokal maupun dari luar Banyuwangi. Di Banyuwangi ada 11 perguruan tinggi, juga kami libatkan. Di luar juga Brawijaya, UNER, ITS kita libatkan juga untuk perencanaan makro dan mikro kita. Itu yang kami lakukan di Banyuwangi. Bagaimana cara menjaga konsistensi? Konsistensi perencanaan sesuai dengan Renstra itu adalah bagaimana agar perencanaan itu dibiayai dengan anggaran. Maka harus satu menyatu antara Bapeda dengan BPKAD. Jangan sampai direncanakan jalan ke Surabaya, tapi tiketnya dibelikan ke Bali. Ini contoh. Bapeda harus menyatu dengan BPKAD. Bayangkan kalau kita rencanakan pergi ke Jakarta, anggarnya anggaran tiket kita ke Surabaya, kan nggak nyampe. Nah ini contoh bagaimana sinergi antara perencanaan dengan keuangan. Sebaik apapun perencanaan, tanpa keuangan tidak akan jalan. Sebanyak apapun keuangan tanpa perencanaan yang baik, jadinya seperti senapan mesin tadi, banyak keluar peluru tapi musuhnya tidak kena. Jadi kami adalah kolaborasi, tidak top down, tidak bottom up, tapi kolaborasi secara beriringan. Beberapa janji politik itu top down. Misalnya tadi, misalnya terkait dengan yang apa? Tadi top down yang terkait dengan apa? Wirausaha itu top down, kan itu janji politik, itu top down. Yang lainnya adalah kolaborasi. Oke, lainnya? Dari OPD, mungkin dari pemukiman, dari koperasi. Mungkin kalau ini tadi dari koperasi. Nah, ini sambil menunggu teman-teman yang dari OPD, kita berikan kesempatan lagi tambahan dari Bu Sulis dari bagian organisasi. Monggo Bu Sulis. Belum ada Baik, suara. Pak. Oke, mohon maaf. Saya mau bertanya lagi, Pak. Banyak sebenarnya. Kapan-kapan saya akan datang sendiri ke Banyuwangi, langsung ke Bapeda untuk bertanya semuanya seharian itu. Sini ya, Pak. Terkait kita karena bicara terkait kemiskinan, oke, sudah kita agak ada apa itu terbuka pemikiran kita gimana caranya kita dalam mengatasi pengentasan kemiskinan. Nah, sekarang pertanyaan saya terkait dengan efisiensi, Pak. Nah, kami itu selalu bertegang dengan tim Menpan terkait dengan efisiensi, Pak. Nah, efisiensi yang dari tim pendampingan waktu itu kan kita mengambilnya dari persentase capaian kinerja tingkat Pemda, PK-nya Bupati itu tercapai sekian persen. Terus dikurangi dengan persentase capaian dari sumber daya anggaran yang dipakai untuk mencapai kinerja tersebut. Nah, itu menjadi efisiensi, persentase efisiensi kinerja yang kami sajikan. Nah, pengalinya itu adalah merupiahkannya kita kalikan dengan APBD, kekuatan APBD kita dikurangi dengan kepegawaian ya, urusan apa itu belanja pegawai. Apakah seperti itu di Banyuwangi? Kalau memang tidak seperti itu, mohon kami dikasih pencerahan, Pak. Gimana caranya kita mengukur efisiensi itu? Terus program, katanya program itu pakai program apa? Kita ditanya gitu, Pak. Program untuk efisiensi itu program apa aja, terus dialihkan kemana? Nah, itu caranya seperti apa? Dan yang melakukan siapa ya, Pak? Saya juga bingung di bagian organisasi mencari data terkait efisiensi. Ke BPKAD nggak dapat, ke Bapeda juga nggak dapat. Nah, sudah kita kira-kira sendiri, Pak, di bagian organisasi. Terus yang kedua, Pak, yang terkait dengan persakipan, Pak. Kalau di Banyuwangi,
itu koordinatornya itu siapa untuk penerapan sakit tingkat Pemda itu, Pak? Dan bagaimana mengkolaborasikannya seperti apa pembagian tugasnya? Karena apakah tugas di tim itu dirinci ricik per anggota atau pripun? Terus yang berperan untuk bisa bekerja secara efektif, efisien, secara terstruktur itu gimananya untuk leading sektornya. Mungkin itu dulu Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Monggo Pak. Terima kasih, Pak Sulis. Jadi begini, efisiensi itu kalau di Banyuwangi kita tunjukkan lewat yang pertama dari cross cutting tadi. 1 anggaran, 2 target kinerja. Itu semua OPD ada. Yang satu contoh paling depan tadi loh, yang di pengairan tadi loh. Itu contoh 1. Tapi itu buahnya tidak hanya itu. Contoh-contoh itu kita tunjukkan contoh itu. Misalnya contoh kolaborasi Pol PP dengan dinas sosial. Kalau patroli menggunakan mobilnya Pol PP, isinya harus 2, 3. Kalau di sini Pol PP, di sub dan dinas sosial. Jadi 1 kali patroli keliling itu kalau ada parkir liar yang turun di sub. Kalau ada anak pang yang turun Pol PP, kalau ada gelandangan yang turun Dinsos, maka 1 kali belanja BBM keliling outputnya 3. Ini contoh efisiensi. Ini efisiensi BBM-nya. Efisiensi coverage-nya. Coverage itu yang bisa dijangkau, keterjangkauan. Kalau Satpol PP itu jalan sendiri, bisa 5 km sehari. Patroli Pol PP sendiri. Kemudian Dinsos juga 5 km sehari. Dishub 5 km sehari. Kalau mereka bertiga bareng-bareng, kan menjadi 15 km coverage-nya. Nah, ini disampaikan, dijelaskan seperti ini contohnya. Ini contoh paling mudah. Yang lainnya banyak contohnya seperti itu. Untuk menyatakan efisiensi. Itu substansi loh ya. Kemudian dari penghitungan tadi itu boleh hitung seperti itu, boleh-boleh saja. Tapi yang paling penting kita menyatakan substansi, nanti kita akan dikejar. Kalau rumus bisa diotak-atik, kita akan dikejar pada substansi, jangan terpaku pada portofolio teknokratis yang kita terjebak dalam angka-angka. Itu kelemahan kita juga. Kadang kita berusaha angkanya kita baik-baikkan, kita naikkan, substansinya tidak ada, percuma nanti di depan, dia sudah tahu. Jadi pada substansi dulu, baru perbaiki angka-angka itu. Jadi kalau kita berdebatnya di angka itu duluan, kita tidak bisa berkesubstansi, mereka sudah tahu. Jadi jangan bermain di level itu. Kalah kita dengan Kemenpan, dia sudah pengalaman se-Indonesia, sudah meliti kemana-mana, gitu loh. Oke. Tapi teknis nanti boleh datang ke sini, nanti kita jelaskan untuk rincinya, rumus-rumus yang tadi itu, untuk Mbak Sulis. Sakip di sini koordinatornya adalah asisten. Asisten ini nanti membawai banyak OPD. Kemudian yang terlibat langsung secara bersama-sama. Ulangi, terlibat langsung secara bersama-sama adalah bagian organisasi, Bapeda, BKPSDM, Inspektorat, dan BPKAD. Bersama-sama. Jadi kami tidak pernah Bapeda jalan sendiri, tidak pernah. Pasti berlima bareng kumpul, jadi sudah tidak tahu ini tugasnya yang mana ya. Kan sudah bareng-bareng di kampus sudah seperti itu. Bikin undangan, apalagi untuk level 1 target kinerja, sakit ya. Wong undangan pihak lain saja, kami itu biasa. Hari ini ada Dinas Lingkungan Hidup menggunakan aulanya Bapeda di lantai 3. DLH, kegiatan sana. Yang membuat undangan Bapeda itu biasa di sini. Semua yang diundang, habis itu biasa. Apalagi untuk satu tujuan seperti ini. Ini kegiatannya DLH, di tempatnya Bapeda, yang undang Bapeda itu bisa terjadi di sini. Jadi kalau ditanya, yang bertugas siapa? Kami tidak bisa ngomong, karena sudah melebur seperti itu di kami itu. Sudah apa ya, sudah melebur lah, tidak masing-masing. Jadi kalau kita ngomong, air sudah, kalau minuman sudah bercampur kayak air susu, apa ya, es susu lah, es campur susu kan kelihatan gitu. Tapi kalau es dengan setrup masih kelihatan kan, ada merahnya, kuningnya, kita nggak kelihatan sudah.
Seperti es dengan susu itu nggak kelihatan. Nah, ini di kami. Jadi kami tidak bisa ngomong kalau untuk tugasnya siapa. Kalau kita masih berpikir seperti itu ya kita nggak maju-maju nanti. Boleh ada satu leading yang di depan boleh. Kadang kemarin waktu kita paparan di Kemenpan RB yang membuat grupnya juga bagian organisasi kemarin. Kita ke Bali, paparan sakit yang membuat grup organisasi yang mengordinir supaya hotelnya sama karena kita akan geladi jam 9 malam, geladi pagi hari setelah sarapan itu yang mengkoordinir organisasi. Tetapi kita ketika ke Jakarta tempo hari itu yang menyiapkan Bapeda. Tidak masalah di kami itu. Bahkan ketika makan-makan di Jakarta yang bayari Bapeda, tidak masalah. Itu contoh di kami. Jadi kalau di kami tidak berebut di depan ya, tapi ya yang penting saja tercapai dan itu pimpinan sudah tahu sampai pada tahapan itu. Gitu ya. Tapi saya tidak mungkin memuaskan karena saya memang bukan pemuas loh ya. Pasti kurang puas dengan jawaban saya. Kira-kira begitu. Monggo, kalau belum kalau sudah kita akhiri. Ada lagi? Nah, ada chat. Yang di chat enggak ada ya? Ada di chat. Ada. Operator, ya, monggo kita bacakan, Pak. Monggo Mas Yusuf dibacakan. Ya, ini dari Pak Eko Eko Cahyono lagi. Jadi pertanyaannya, selama ini kita sudah biasa mendengar istilah beban kerja, tetapi jarang mendengar istilah beban kinerja. Asumsi kami, kerja korelasinya dengan TUSI, sedangkan kinerja korelasinya dengan indikator atau outcome. Kemudian korelasinya dengan gaji, sedangkan kinerja korelasinya dengan TUKIN atau TPP. Pertanyaannya adalah, yang pertama, mohon tips dan trik perumusan beban kinerja yang berbasis keadilan, bukan berarti sama rata. Dan korelasinya dengan analisis beban kerja yang selama ini disusun. Kemudian yang kedua, kami melihat Banyuwangi sudah menerapkan sistem kerja agile, di mana kerja sudah tidak dibatasi silo-silo. Silo-silo. Bahkan bisa sampai dengan lintas OPD. Bagaimana tips dan trik memulai sistem kerja yang agile sebagaimana dimaksud? Oke. Saya sedang berada di lantai 1 dan di belakang saya ini adalah ruangan bidan Renbang. Nanti difoto ditunjukkan ditaruh di itu. Cara bagaimana menghapus bagaimana ego sektoral bidang. Ini staf saya satu motor ruangan belakang saya yang menjadikan kita tidak lagi ada egoisme bidang yang memecah itu. Contoh, begini, beban kerja itu merujuk pada perorangan staf. Beban kerja merujuk pada kumpulan beban kerja atau organisasi atau level sub-sub organisasi di dalamnya. Termasuk kinerja makro pemerintah daerah. Jadi kerja itu mencakup substansinya adalah berada pada perorangan. Kalau kinerja berada pada level organisasi atau kumpulan atau organisasi besar atau sub-subnya. Itu level kinerja. Nah, memang kadang kita terjebak pada rutinitas formal pembagian tugas versi permen. Nah, tapi itu tidak boleh kita abaikan, tetap kita lakukan itu. Tetapi jangan lupa substansinya. Kadang kita mengisi itu, patuh dan taat pada ukuran-ukuran itu, tapi lupa substansi. Maka di Banyuwangi tipsnya itu tetap kita ikuti. Aturan-aturan kita ikuti. Tetapi substansinya kita buat juga. Kalau tidak bisa terakumulasi di sistem, kita buat sistem sendiri. Seperti hari ini. Kinerja yang saya input tadi itu adalah kinerja perorangan saya. Nah, yang menentukan TPP saya tambah berapa, berkurang berapa. Yang saya input di HP tadi, yang saya input tadi loh, yang saya bacakan tadi itu. Itu kinerja perorangan saya, kerja perorangan saya, beban kerja saya. Yang menjadi TPP yang saya miliki tadi. Kinerja organisasi Bapeda ditentukan di reward and punishment tadi. Kalau saya kinerjanya di level 5 ke bawah, kepotong TPP saya. Mulai dari staf sampai saya dipotong 25% untuk diberikan kepada 5 tertinggi tadi itu. Ini level kinerja organisasi lingkup PMK. Nah,
teknisnya nanti bisa belajar di Banyuwangi, datang aja dengan Bu Sulis, Pak Eko Cahyono ke Banyuwangi, nanti kita jelaskan detail rincinya di Banyuwangi. Nggak bisa di forum ini kurang apa ya? Kurang apa ya? Saya harus pakai papan begitu, diagram begitu, saya jelaskan bla bla bla, kan susah. Ini contoh ruangan. Urusan di foto di belakang saya. Ini yang memecah sekat sektoral bidang di Bapeda. Ruangannya terbuka, bisa menggunakan komputer secara bersama-sama. Ini ada 2 bidang ini. Bisa menggunakan komputer. Di situ ada foto nih. Oh ya, sini enggak. Ya enggak apa-apa. Ini contoh, ini ada 2 bidang ini, tapi sudah saya dulu ada sekat-sekatnya. Saya pecah supaya mereka, bahkan ada meja tenis meja di tengah itu. Nah, jadi mereka saya paksa untuk bekerja lintas bidang tanpa sekat. Bisa meminjam laptop atau komputernya temannya secara bersama-sama. Mengapa? Karena sudah kita jadikan satu. Jadi bisa membuka filenya kita dari laptop teman kita. Jadi bisa bersama-sama. Jadi ini kalau ada kursi ya kursi bersama, laptop bersama, komputer bersama. Ini cara kami di Banyuwangi. Ini bagaimana ini adalah strategi fisik untuk memaksa orang, memaksa staf untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak kita inginkan. Yakni target yang untuk kolaborasi tadi itu. Bagaimana mungkin antar OPD bisa kolaborasi kalau di dalam saja tidak bisa? Maka kita mulai dari hal yang paling kecil yang kita mampu. Nah, yang mampu saya di Bapeda. Ini contohnya seperti ini. Kalau rapat bisa seperti itu. Nah, duduk-duduk di sana sambil santai-santai, kemudian apa yang dikerjakan apa? Ini contohnya seperti ini. Nah, inilah bagaimana fisik harus mengikuti dari kegiatan kita keseharian untuk zaman tertentu. Itu Mas Eko Cahyono, pertanyaannya dalam banget, balasnya harus detail rinci, nanti bisa datang di Banyuwangi saja. Itu lainnya masih ada? Dari teman-teman Pak cukup banyak ini, kami juga berterima kasih kepada Bapak narasumber dari Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Banyuwangi. Dan tentunya ini akan menjadi semangat kami, dan tadi dari awal runtutan materi yang disajikan Bapak cukup runtut, bahkan di sini dari berbagai macam pertanyaan, jawabannya pun saya rumuskan. Ini cukup menarik juga ya, terstruktur sekali. Jadi yang pertama yang bisa saya simpulkan, yaitu asal mau pasti bisa. Nah, ini yang dipegang oleh Banyuwangi, yaitu tadi dipaksa, memaksanya yaitu tadi asal mau pasti bisa. Dan dari situ akhirnya ada satu data, ya bermula dari satu data, tetapi juga berkembang akhirnya menjadi satu kepentingan, banyak hasil, keluarlah yang disebut dengan efisiensi. Nah, dari efisiensi tersebut kita tidak lupa juga tetap memperhatikan angkutabel, ya. Jadi angkutabel tadi seperti yang kita bayangkan, bagaimana membagi uang saku, uang jajan setiap hari, bagi-bagi uang, ternyata dirumuskan dengan satu sistem yang angkutabel, berbagai macam teknis, mungkin melalui rekening dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pegang teguh, yaitu tetap angkutabel. Dan akhirnya kinerja integritas yang tinggi, ya, akhirnya terukur. Semua kinerja integritas yang tinggi itu bisa terukur secara kualitatif, dan akhirnya kembali lagi ke yang pertama, yaitu semua itu bisa terwujud kalau kita mempunyai keyakinan asal mau pasti bisa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak narasumber dari Bapak Suyanto. Inilah yang menjadi pencerahan bagi teman-teman OPD, baik di OPD maupun di kecamatan, serta di Bapeda, di lingkup Bapeda. Tadi sudah kita lihat bersama suatu contoh secara fisik, ya, integritas kinerja yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat dari sekup Bapeda saja di ruang kerjanya secara fisik terbuka, ya, tidak sekat-sekat. Ini bidang Rendalev, ini bidang PPM. Nah, demikian juga nanti bisa diterapkan di OPD yang lainnya, dan nanti di Bapeda pun juga sudah mulai kita bangun seperti itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya ini bagi teman-teman masih kurang, ya, pertanyaan ini, tetapi nanti sedikit pencerahan. Tentunya ini bukan sedikit, ya, tadi
padat dan berisi. Apa yang disampaikan Bapak tadi akan menjadi bahan diskusi bagi kami dari OPD, dari tim partner kerja kita, bagian organisasi, Inspektorat BKPSDM dan BPKAD. Nanti akan kita bahas secara intern strategi-strategi yang akan kita susun bersumber dari pencerahan dari Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Banyuwangi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mungkin Bapak berkenan memberikan keynote atau catatan kunci bagi kita semua sebelum kita mengakhiri acara ini. Terima kasih. Monggo, Pak Sianto. Terima kasih, teman sekalian. Kita birokrasi lahir dari tahun yang sama, berada pada tahun yang sama, dan bekerja pada posisi yang sama. Insya Allah, kalau Banyuwangi bisa, Kabupaten Mojokerto juga bisa. Kita tunggu untuk belajar sama-sama, maju bersama-sama untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Sianto atas pencerahannya bagi kita semua dan kami beribu-ribu terima kasih atas apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan kepada kita. Dan akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.